warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang kami hormati Ibu Dr. Diana Siraswati MPD serta teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yaitu kelompok SMK. Di sini kami perkenalkan, nama saya Warsana Nurul Nejmi dengan NIM 2032400072. Lalu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alice Novita dengan NIM 2032400070. Perkenalkan, nama saya Yunita Salsabila dengan NIM 2032464. Saya Mega Sulistia Putri dengan NIM 203240066. Saya Resiani Sulistiawati dengan NIM 203240062. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul analisis dualitas implementasi kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SMK Yastrim. Nah, kepada pemateri pertama saya persilakan. Saya akan menjelaskan pengetahuan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta metode penulisan proyek. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Kurikulum merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Namun dalam penerapannya, perubahan kurikulum tidak selalu dilakukan secara serentak. Di SMK Yastrim masih diterapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka pada kelas yang berbeda. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui bagaimana penerapan kedua kurikulum tersebut agar pembelajaran tetap berjalan secara efektif. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah proyek. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proyek ini mencakup kurikulum yang diterapkan di SMK Yastrim, struktur kurikulum bahasa Indonesia, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia, faktor pendukung dan hambatan dalam proses transisi kurikulum, serta dampak penerapan kurikulum terhadap peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu ada tujuan penulisan proyek. Tujuan penulisan proyek ini adalah untuk mengetahui secara mendalam jenis dan landasan kebijakan kurikulum di SMK Yastrim, mengidentifikasi struktur pelaksanaan kurikulum pada mata pembelajaran bahasa Indonesia, menganalisis proses implementasi kurikulum, mengkaji faktor pendukung dan hambatan dalam transisi kurikulum, serta mengevaluasi dampak kebijakan kurikulum terhadap proses pembelajaran peserta didik. Lalu selanjutnya ada manfaat penulisan proyek. Yang pertama ada bagi penulis. Penulisan ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori kurikulum yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam realitas lapangan. Lalu yang kedua yaitu ada bagi instansi pendidikan. Proyek ini dapat menjadi dokumen refleksi dan bahan evaluasi bagi pihak sekolah dalam meninjau efektivitas implementasi kurikulum. Yang ketiga, bagi guru mata pelajaran, memberikan gambaran mengenai hambatan-hambatan nyata yang dihadapi dalam proses transisi kurikulum di kelas. Dan yang terakhir itu ada bagi pembaca dan calon pendidik, memberikan wawasan mengenai dinamika peranan kurikulum di jenjang SMK. Lalu metode penulisan proyek. Proyek ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan kurikulum di SMK Yastrim. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pihak sekolah, guru dan siswa, serta dokumentasi perambat pembelajaran. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk ke kajian teori. Di sini ada beberapa yang saya cantumkan. Yang pertama yaitu definisi dari kurikulum. Teman-teman semua pasti sudah mengetahui apa itu kurikulum. Saya akan menjelaskan secara singkatnya saja. Kurikulum berdasarkan pendapat dari Hamali, Soleh Hidayat, Sutarto, Imas Kuryasi, dan Berlinsani, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan dokumen tertulis yang berasal dari pemerintah. Di dalamnya berisi tentang rencana pembelajaran, ada tujuan, isi, bahan, dan cara pelaksanaannya. Kemudian ada definisi implementasi kurikulum. Berdasarkan Daniel Manian dan Paulo Sabatier,
kemudian fun meter dan fun horn, dan terakhir Soleh Hidayah. Implementasi kurikulum itu merupakan cara-cara pelaksanaannya. Kalau tadi dokumennya, kalau implementasi kurikulum merupakan rangkaian belajarnya di kelas. Next. Dan yang ketiga ada definisi dari kurikulum 2013. Menurut Soleh Hidayah Mulyasa, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 13 merupakan instrumen pendidikan yang berfokus pada kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dari para siswanya. Kemudian yang keempat, definisi dari kurikulum merdeka yang merupakan kurikulum baru yang diterapkan oleh Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2022 merupakan kurikulum yang berfokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila, karakter siswa, dan juga kompetensi integrasi kognitifnya. Kemudian yang terakhir ada definisi pembelajaran bahasa Indonesia menurut Ali, Abidin, Adnaski, Linggasari, dan Rohaidin. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran dari materi ajar yang merupakan bahasa Indonesia dengan tujuan agar siswa bisa terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan juga benar. Selanjutnya dari instrumen. Yang pertama kita di hari dan tanggal kita observasi. Yang pertama ada di hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 dan di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 tempatnya di SMK Yastrip Banjaran Jaka Moyanan nomor 16 Desa Cindampanon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Ini dokumentasi wawancara di sana. Yang pertama ada dengan kepala sekolah yaitu Ibu Nunung Siti Habani, Eshum MPDGR selaku kepala sekolah dan penanggung jawab di sekolah. Selanjutnya ada Bapak Iib Syaifuddin, SPD IGR yang diwawancarai oleh Yunita Kasabla selaku wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Selanjutnya ada Ibu Anissa Rahayu, SPDGR selaku guru bahasa Indonesia dan pembina ekstrakurikuler Amerika. Lalu ada Bapak Maulana Muhammad Akbar, SPDGR yang diwawancarai oleh Mas Nurul Nazmi selaku guru bahasa Indonesia. Lalu ada perwakilan para siswa-siswi yang kami wawancarai. Yang pertama ada Wisnu Rian Firdaus dan Rahmalia Zahra Nursifa di kelas 10, Syahna Aulia Rasih dan Kevin Gustian Syakir dari kelas 11, dan Misha Siti Nur Fadila dan Deden Rizky di kelas 12. Lalu di dokumen terakhir saat kami observasi di kelas. Ini hasil observasi kami yang bisa dilihat. Kesimpulan yang kami simpulkan dalam hasil observasi ini, yang pertama ada kesesuaian pembelajaran dengan kurikulum. Yang kami simpulkan dari dua jurusan yang kami observasi, dari tata busana dan teknik komputer jaringan berbeda. Dari tata busana masih mempelajari tentang tes hikayat, sedangkan teknik komputer jaringan sudah mempelajari tentang pementasan drama. Lalu yang kedua ada keunggulan dalam proses pembelajaran. Ada tampilan contohnya pementasan teknik hikayat kelas 10 kurikulum merdeka dan juga mengintegrasikan kurikulum merdeka dan kurikulum industri. Lalu yang keempat faktor pendukung dan hambatan. Dalam proses transisi kurikulum, dalam proses peralihan kurikulum terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaannya di SMK Yastrip. Dukungan sekolah melalui kebijakan kepala sekolah yang memfasilitasi guru mengikuti MG, MP, dan IHT sangat membantu kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum baru. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler anggota juga mendukung pembelajaran karena membantu siswa lebih percaya diri dan terbiasa tampil di depan umum. Namun, proses transisi ini juga menghadapi hambatan, seperti beban administrasi guru yang bertambah karena harus menyiapkan modul ajar dan SMP siswa bersamaan.
Selain itu, guru juga perlu terus menyesuaikan materi dengan kebutuhan industri, serta menghadapi siswa yang masih belum terbiasa dengan pembelajaran aktif. Lalu yang poin kelima, dampak implementasi kurikulum bagi peserta didik. Dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Menurut pendapat para presentator, sejauh manakah strategi adaptasi terencana yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif jika Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 mewajibkan penerapan kurikulum merdeka secara nasional? Apakah penggunaan dua kurikulum yang berbeda dalam satu sekolah berisiko menciptakan kesenjangan standar kompetensi antara lulusan kelas 12 kurikulum 13 dengan adik kelasnya, yaitu kurikulum merdeka? Selanjutnya kelompok PNS. Pertanyaannya, dari dampaknya disebutkan bahwa ada beban kognitif siswa ketika membuat karya digital secara mandiri. Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi dampak tersebut? Dikarenakan kan tidak ada pembelajaran khusus di kelas mengenai penggunaan Canva atau editing video dan sebagainya. Mengapa sekolah lebih mempertahankan kurikulum merdeka bagi kelas Mengapa sekolah memilih mempertahankan kurikulum 2013 daripada kurikulum nasional untuk kelas 12? Dalam pelaporan kalian dijelaskan bahwa SMK Yasrib menerapkan dua implementasi kurikulum, yaitu kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 pada jenjang kelas yang berbeda. Jadi pertanyaannya, apa faktor utama yang melatar belakangi terjadinya penerapan dua kurikulum tersebut di SMK Yasrib? Berikan kami waktu untuk menjawab. Baik, sini saya izin menjawab pertanyaan dari SD. Pertanyaannya, di dalam laporan disebutkan bahwa kecepatan penyampaian materi masih perlu penyesuaian. Bagaimana peran guru
dalam menyeimbangkan tuntutan target kurikulum dengan kemampuan belajar siswa. Mungkin dengan terlebih dahulu memahami kemampuan dan kecepatan belajar setiap siswa, lalu diratakan penyampaiannya antara yang bisa lebih sederhana lagi atau mudah dipahami dan lebih fokus ke pembelajaran dalam materinya. Cukup? Oke. Selanjutnya dari MI, pertanyaannya, menurut kalian dari sekian banyak nilai dalam teks hikayat, manakah yang paling sulit diinternalisasikan kepada siswa Gen Z saat ini, dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Menurut kami, nilai yang paling sulit diinternalisasikan kepada para siswa dalam teks hikayat adalah nilai kepatuhan dan kesetiaan. Mengapa? Karena siswa sekolah saat ini lebih cenderung menyukai kebebasan dan sering merasa aturan tes cuma sebagai sesuatu yang membatasi. Sehingga guru perlu menjelaskan nilai lebih sederhana dengan kehidupan di sekolah, seperti mendisiplinkan aturan tersebut ataupun mendisiplinkan para siswanya. Cukup. Pertanyaannya itu adalah tadi itu tentang sejauh manakah strategi adaptasi rencana yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan. Kak, di sini jika ditanya sejauh mana, meskipun ini Ristek nomor 2012 tahun 2024 ini menerapkan kurva secara nasional selama adanya peraturan legalitas masa transisi, maksudnya jadi peraturan tersebut juga mengenal konsep masa transisi. Secara administratif, sekolah diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian dari tahun 2026 sampai tahun 2027. Karena dimana kita kemarin observasi itu kan tahun 2025. Karena jadi masih ada waktu tahap juga jadi SMK ini. Kemudian secara administratif juga sebuah kebijakan dalam asas keberlanjutan pendidikan itu tidak boleh merugikan siswa. Maksudnya adalah tidak boleh secara mendadak langsung kurikulum itu diganti gitu ya. Itu akan merugikan siswa dan juga akan adanya kekacauan data atau nilai pada rapot atau ijazah. Nah, selama standar kompetensi lulusan SKL ini tetap terpenuhi tidak dilaporkan melalui sistem dapodik secara akurat, maka fleksibilitas untuk proses pembelajaran tetap berada dalam satuan pendidikan. Nah, kemudian sekolah juga mendokumentasikan alasan teknis mengapa kurikulum itu demi menjaga persiapan stabilitas kelulusan selama yang kuat untuk menghadapi audit atau supervisi. Jadi intinya strategi ini itu dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menolak, sifatnya itu tidak menolak regulasi nasional, melainkan mengelola implementasinya itu secara stabil, bertahap, agar tidak merugikan siswa yang tadi dan tetap berada pada jalur transisi yang diisyaratkan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang kedua itu kan tadi dua kurikulum jika lulusan adanya kesenjangan risiko kesenjangan standar kompetensi. Nah, perlu ditegaskan dalam kelas 12 itu menggunakan kurikulum 2013 itu hanya 50% yang disebutkan oleh Pak Akbar. Jadi 50% kurikulum merdeka itu sudah masuk sebenarnya. Nah, 50% kurikulum 13. Maka di sini resiko itu sebenarnya akan ada, tetapi tidak akan terlalu ekstrim karena kita lihat saja bahwa dari kelas 12 sendiri atau dari 10, 11, 12 itu dari ketiga kelas atau tiga kelas itu aja itu semuanya menggunakan kurikulum industri, di mana mereka tuh juga memiliki standar skill yang diberikan oleh sekolah sendiri, jadi tidak akan terlalu ada risiko yang terlalu ekstrim. Nah,
Segitu saja. Terima kasih Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari FTF. Untuk solusinya lebih ke gurunya ya, dengan memberi arahan dasar sebelum tugas diberikan, membagi tugas digital secara bertahap, serta mendampingi siswa selama proses pengerjaan. Guru juga perlu bersikap fleksibel terhadap hasil karya siswa agar keterbatasan kemampuan teknis tidak menjadi hambatan utama dalam penilaian. Izin menjawab untuk pertanyaan SMA. Sekolah mempertahankan kurikulum 2013 pada kelas 12 karena ingin menjaga kelancaran dan kestabilan pembelajaran siswa tingkat akhir. Siswa kelas 12 sebelumnya sudah terbiasa belajar dengan kurikulum 2013, sehingga jika langsung diganti, dikhawatirkan dapat menimbulkan kebingungan menjelang kelulusan. Selain itu, kelas 12 sedang fokus pada penuntasan materi, penilaian akhir, dan persiapan menuju dunia kerja, sehingga kurikulum 2013 dianggap masih sesuai dan lebih terarah untuk kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, meskipun secara kebijakan sekolah telah mengikuti kurikulum mereka, penerapannya dilakukan secara bertahap agar proses belajar siswa tetap berjalan. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Kak, sebenarnya itu berkaitan ya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi apa faktor utama yang melatar belakangi terjadinya penerapan dua kurikulum tersebut di SMK Yastrib? Ini sebagai tambahan saja, menurut hasil dari wawancara bersama Bapak Akbar, beliau yang mengajar kelas 12-nya langsung. Jadi kurikulum 2013 itu memang tidak bisa dihilangkan begitu saja untuk kelas 12, karena kelas 12 pada dasarnya adalah kelas akhir juga, sehingga ketika perkembangan kurikulum 2013 fokusnya ke kelas 12 yang pada tahun sebelumnya menggunakan Unilas, itu di beberapa mata pelajaran lebih cocok untuk menggabungkan antara tema bahasa Indonesia dengan jurusannya. Sementara di kelas lain itu hampir beberapa persen, ada sekitar 70% yang diungkapkan oleh Bapak Akbar sudah menggunakan kurikulum merdeka karena dari sisi semantik sudah mengangkat kurikulum merdeka pada acuannya atau industrinya sudah di situ. Jadi intinya mah ini mah untuk membereskan dulu kelas 12-nya gitu. Tapi setelah kelas 12-nya sudah lulus, maka itu akan seluruhnya diresmikan kurikulum merdeka. Ada yang mau ditanyakan kembali? Tambahkan gitu. Cukup. Cukup. Baiklah, karena sesi pertanyaan sudah selesai, maka kita masuk pada sesi kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dikeluarkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum pada mata pelajaran bahasa Yastrib menunjukkan proses transisi yang adaptif dengan menerapkan dua kurikulum secara berdampingan, yaitu kurikulum merdeka untuk kelas 10 dan 11 serta kurikulum 2013 untuk kelas 12. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kesinambungan materi bagi siswa kelas 12 yang telah memulai pendidikan dengan struktur kurikulum sebelumnya, yang seluruhnya disinkronkan dengan kurikulum industri guna menyelaraskan kompetensi sekolah dengan kebutuhan dunia kerja melalui dukungan manajerial seperti MDMB dan in-house training. Guru mampu mengelola tantangan administrasi ganda sembari menerapkan metode variatif seperti penggunaan media audio, visual, dan proyektor yang terbukti meningkatkan literasi serta menjaga siswa. Kemudian sekarang masuk pada syarat proyek. Nah, yang pertama itu ada bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Disarankan untuk menyusun model ajar yang lebih peka terhadap tingkat kognitif siswa dengan memberikan penjelasan yang lebih detail, perlahan, serta meminimalisasi istilah asing yang sulit dipahami. Lalu yang kedua, ada bagi pihak sekolah, yaitu SMK Yastrib sendiri, manajemen sekolah perlu memastikan keberlanjutan fungsi sarana multimedia dan segera memfasilitasi program penggunaan literasi digital seperti workshop teknis, penggunaan aplikasi kreatif.
Selain itu, program literasi membaca teks sepanjang harus diperkuat sebagai fondasi kompetensi kerja siswa. Kemudian yang ketiga ada bagi peserta didik. Ini adalah siswa didorong untuk lebih proaktif dalam mengomunikasikan kendala teknis yang dihadapi dan memanfaatkan fasilitas sekolah untuk mendiagnostisasi kemampuan digital secara mandiri. Kemudian yang terakhir ada bagi penelitian selanjutnya. Nah, ini disarankan untuk melakukan studi komparatif atau eksperimen kualitatif guna mengukur efektivitas spesifik dari metode variatif seperti video atau ice breaking terhadap hasil belajar dan keterampilan vokasi. Karena presentasi kami sudah selesai, kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak, karena sejatinya manusia tidaklah sempurna. Kami tutup dengan pantun. Asik, cakep. Bilang cakep ramai-ramai ya. Jalan-jalan ke Singapura. Bang Najril Sukaranda Garut. Wahai anak muda yang berpura-pura, sudahilah agar hatimu tidak cepat berkerut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit tambahan lagi ya untuk vlog hasil dari observasi. Dokumentasi. Sambil di video. Video Ini. oh ini reaction wow. Sama dong Sadayana. Udah ya, 13 menit. 4 menit 60. Ya, tinggal ya. Suaranya. Biasanya teriak gitu. Anissa. Dari atasan Budiana ya. Ada ya.